makmumnya kagak ngaji. Itu dia lupa diri aja. Pas sudah diri kata makmumnya subhanallah. Lah duduk lagi nih. Dari diri namanya sholatnya. Kalau supirnya masuk jurang, penumpangnya lah iya. Kalau supirnya batal, penumpangnya tuh gitu. Jangan orang sholat sengaja ngajang nggak tasodawa lasar diri nggak tasodawa sama sekali, sengaja sah nggak sholatnya? Iya sengaja, sah nggak? Sengaja. Kita harus tahu tuh. Ada orang keseringannya lupa ada kalau sengaja jarang. Kita sholat asar, udah 2 rakaat mestinya tasawal, kita lupa nah diri ini namanya ruku. Tuh udah diri, pas diri ingat, waduh belum tasahud awal. Nih bagaimana aturannya yang ibu barusan catat? Coba saya dengar catatannya. Kagak boleh balik lagi. Lanjut aja. Kalau balik lagi sholatnya, nah tuh tahu tuh. Begitu. Kagak boleh balik lagi. Berarti kalau balik lagi sholatnya batal. Terus gimana nih nggak sujud sahwi, nggak sujud sahwi, nggak tasodawal nih. Nanti sebelum salam sujud sahwi, sempurna lagi yang tadinya kurang tuh sholat kita. Tuh begitu aturan cara nutupnya yang kurang. Nggak boleh balik lagi. Mau sendiri mau berjamaah. Mana makmumnya kagak ngaji lagi. Makmumnya kagak ngaji. Itu dia lupa diri aja. Pas sudah diri kata makmumnya subhanallah. Lah duduk lagi nih. Dari diri namanya sholatnya. Kalau supirnya masuk jurang, penumpangnya lah iya. Kalau supirnya batal, penumpangnya tuh gitu. Jangan begitu. Kalau sudah diri, kalau belum baru mau. Nih, ingetin tadi tuh catatannya. Kalau sudah masuk nih belum, baru juga mau diri baru Allah mau diri rakaat 2 ya gitu, belum diri baru mau. Kalau baru mau doang enggak perlu sujud sahwi, balik lagi aja karena belum masuk pada rukun berikutnya. Ingat bisa kita salah dalam sholat. Salah begitu gitu, karena namanya orang ada kalanya ngelamun dalam sholat ya kan. Dia bingung nih bagaimana ini, apa beli kambing apa beli areng, beli kambing apa beli areng. Dia milihnya beli areng begitu. Dia lagi bingung. Jadi kata kitab kita, siapa aja orangnya yang ninggalin kunut subuh atau ninggalin tasahud awal, mau sengaja, mau lupa, kagak boleh balik lagi kalau udah nyampe rukun berikutnya. Terus saja sholatnya. Cuman sebelum salam sujud
Sujud sahwinya andai kagak sujud sahwi, sah nggak sholatnya? Sah. Begitu. Subuh imamnya nggak pakai kunut, emang sengaja tuh imam kagak demen banget sama kunut. Kan ada yang kagak demen ya sama kunut. Begitu. Ini bagaimana ini? Kurang tuh sholatnya, sengaja. Ya sah sholatnya sah, cuman kurang. Kita jadi makmum biar sempurna, sesudah imam salam 2 kali kita sujud sahwi. Sujud sahwi. Karena ada yang kurang tadi subuh tuh. Kalau ikut imam, sujud sahwinya bakalnya batal sholatnya. Pokoknya kita jawabnya, oh begitu aturannya. Begitu jawabnya. Biar ilmunya masuk. Begitu. Jadi kalau imam tuh sengaja-ngaja kagak kunut kan kagak demen sama kunut. Ada orang sama kunut kagak sengaja tuh imam. Begitu. Bagaimana ini kita nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullah, wa man taraka syai'an minal ab'adi amdan aw sahwan fasunnatu lahu an yasjuda lis-sahwi. Barang siapa meninggalkan sesuatu daripada sunnah-sunnah ab'ad, baik sengaja maupun lupa, maka adapun sunnahnya bagi orang yang meninggalkan itu bahwa ia sujud sahwi. Wal hay'atu la yasjudu laha wa in tarakaha amdan. Adapun sunnah hay'at, yaitu tidak ada sujud bagi sunnah hay'at sekalipun wa in tarakaha amdan, sekalipun meninggalkan ia akan sunnah hayat padahal sengaja-ngaja. Walau sajada litarkiha muta'ammidan lisujudi batalat salatuhu. Maka jikalau sujud ia karena meninggalkan sunnah hayat padahal sengaja-ngaja bagi sujud sahwi, batalat salatuhu, maka batal oleh salatnya dia. Wa man syakka qabla faraghis salati fi adadi ma sallahu minar raq'ati aw syai'in min arkanis salati, wajaba alaihi an yabniya alal yaqini wa ya'tiya bima syakka fihi. Barang siapa ragu-ragu sebelum kelarnya solat tentang jumlah apa yang ia kerjakan daripada solat, minar rakaati, daripada rakaat solat, au syai'in min arkani solati, atau sesuatu dari rukun solat, wajaba alaihi an yabniya alal yaqini, maka wajib atasnya oleh bahwa ia meneruskan atas yang yakin saja. Wa ya'tiya bima syakka fihi, dan ia mendatangkan dengan apa-apa yang ia ragu-ragu fihi padanya.
Wa yusannu lahu an yasjuda lis-sahwi aidon, dan disunahkan baginya bahwa ia sujud sahwi pula. Wa sujudus sahwi la yazidu ala sajdataini, adapun sujud sahwi yaitu tidak lebih atas 2 kali sujud. Wa mahalluhu qabla salam, adapun tempatnya sujud sahwi yaitu sebelum salam. Wa la yadurru syakku ba'da faraghis salati ala syai'in min dalika illa finniyah, dan tidak mengapa oleh ragu-ragu sesudah kelarnya solat pada sesuatu daripada yang demikian itu bilangan rokaat dan rukun solat, kecuali yang madarat fin niyati, pada niat solat. Wallahu a'lam bissawab. Segini ibu-ibu sekalian, pada pertemuan ini kajian kita akan membahas tentang yang ditinggalkan daripada solat seseorang. Bila ada orang solat meninggalkan yang ada pada rangkaian solat, maka yang ditinggalkan itu ada 3. Orang yang sholat itu yang ditinggalkan, yang gak dikerjain, bisa saja sunnah ab'ad, bisa saja sunnah hayat, bisa saja rukun sholat. Orang sholat tuh artinya orang sholat itu bisa saja yang ditinggalkannya sunnah ab'ad, bisa saja sunnah hayat, bisa saja rukun sholat. Contoh gambarannya, bisa saja orang sholat itu enggak enggak tasyahud awal, lupa dia main diri aja, tuh itu satu. Atau kunut subuh, bisa aja dia enggak baca audu sebelum baca fatihahnya, langsung aja bismillah, mungkin saja ada. Bisa aja orang yang sholat itu dia lupa tentang rukun sholat, begitu lagi sujud, udah ruku apa belum ya, udah baca fatihah apa belum ya. Tuh, bisa saja rokaat ini 3 apa 4 ya, 3 apa 4 ya. Oh iya, ini lagi mau diterangin nih atu-atu, biar paham satu-satu, mau diterangin. Kata yai kita nih, dari 3 kemungkinan, mungkin saja sunnah ab'ad, mungkin saja sunnah hayat, mungkin saja rukun sholat. Bagaimana kalau ada orang sholat dia ninggalin sunnah ab'ad, biar gampang tasyahud awal dan kunut subuh. Nih, kunut subuh ninggalinnya sengaja atau kebanyakan karena lupa ya. Jawabannya kata yai kita, waman taroka syai'an minal ab'adi amdan aw sahwan fassunnatu lahu an yasjuda lis-sahwi. Artinya, siapa orangnya
meninggalkan sunnah ab'ad. Jadi biar gampang aja, bila kita ninggalin sunnah ab'ad, daripada siapa orangnya bingung. Bila kita ninggalin sunnah ab'ad, ninggalin tasyahud awal, atau ninggalin kunut subuh, bila kita begitu tuh, kita enggak ngerjain tasyahud awal atau kunut subuh, baik secara sengaja maupun kelupaan, maka aturan agamanya tidak boleh balik lagi. Tidak boleh balik lagi. Bila mana sudah memasuki rukun sholat berikutnya. Tidak boleh balik lagi bila mana sudah memasuki rukun sholat berikutnya. Kalau tasyahud awal sudah diri. Kalau kunut sudah sujud. Sujud itu rukun sholat. Diri itu rukun sholat yang udah kelewat. Tidak boleh balik lagi. Akan tetapi sebelum salam sujud sahwi. Sebelum salam sujud sahwi. Sunnah hukumnya, sujud sahwinya Contoh, diingat-ingat. Kita sholat asar, udah 2 rakaat, mestinya duduk tasyahud. Nah, ini kita lupa dah, langsung diri. Langsung diri. Nah, diri itu rukun sholat. Tasyahud awal sunnah ab'ad. Sunnah, ada orang sholat sengaja nggak tasyahud awal asar. Diri. Nggak tasyahud awal sama sekali. Sengaja. Sah nggak sholatnya? Iya sengaja. Sah nggak? Sengaja. Hah? Sah nggak? Emang apa? Sunnah. Kita harus tahu tuh dalam sholat tuh ya sunnah. Yang namanya sunnah dikerjakan dapat pahala, nggak apa-apa. Kan sunnah. Ada orang keseringannya lupa, ada kalau sengaja jarang. Kita sholat asar, udah 2 rakaat mestinya tasawal, kita lupa Nah diri ini namanya rukun. Tuh udah diri, pas diri ingat, waduh, belum tasahud awal. Ini bagaimana aturannya yang ibu barusan catat? Coba saya dengar catatannya. Kagak boleh balik lagi. Lanjut aja. Kalau balik lagi sholatnya, nah tuh tahu tuh. Begitu. Kagak boleh balik lagi.
Berarti kalau balik lagi sholatnya batal. Terus gimana nih nggak sujud sahwi? Nggak sujud sahwi, nggak tasawuf awal nih. Nanti sebelum salam sujud sahwi, sempurna lagi yang tadinya kurang tuh sholat kita. Tuh begitu aturan cara nutupnya yang kurang. Nggak boleh balik lagi. Mau sendiri mau berjamaah. Mana makmumnya kagak ngaji lagi. Makmumnya kagak ngaji. Itu dia lupa. Diri aja. Pas sudah diri kata makmumnya subhanallah. Lah duduk lagi nih. Dari diri namanya sholatnya. Kalau supirnya masuk jurang, penumpangnya lah iya. Kalau supirnya batal, penumpangnya tuh gitu. Jangan begitu. Kalau sudah diri, kalau belum baru mau. Ingetin, tadi tuh catatannya. Kalau sudah masuk ini belum. Baru juga mau diri baru Allah mau diri. Rakaat 2 ya gitu. Belum diri baru mau. Kalau baru mau doang enggak perlu sujud sahwi. Balik lagi aja. Karena belum masuk pada rukun berikutnya. Ingat-ingat. Bisa kita salah dalam sholat. Salah begitu. Gitu. Karena namanya orang ada kalanya ngelamun dalam sholat, ya kan? Dia bingung, nih bagaimana ini? Apa beli kambing, apa beli areng? Beli kambing, apa beli areng? Dia milihnya beli areng. Begitu. Dia lagi bingung. Jadi kata kitab kita, siapa aja orangnya yang ninggalin kunut subuh atau ninggalin tasahud awal, mau sengaja, mau lupa, kagak boleh balik lagi kalau udah nyampe rukun berikutnya. Terus saja sholatnya. Cuman sebelum salam sujud sahwinya andai kagak sujud sahwi sah nggak sholatnya? Sah. Begitu. Subuh imamnya nggak pakai kunut, emang sengaja tuh imam kagak demen banget sama kunut. Kan ada yang kagak demen ya sama kunut. Begitu. Ini bagaimana ini? Kurang tuh sholatnya. Sengaja. Ya asa sholatnya sah. Cuman kurang. Kita jadi makmum biar sempurna. Sesudah imam salam 2 kali kita sujud sahwi. Sujud sahwi. Karena ada yang kurang tadi subuh tuh. Kalau ikut imam, sujud sahwinya bakalnya batal sholatnya. Pokoknya kita jawabnya, oh begitu aturannya. Begitu jawabnya. Biar ilmunya masuk. Jadi kalau imam tuh sengaja-ngaja kagak kunut kan kagak demen sama kunut. Ada orang sama kunut kagak sengaja tuh imam. Begitu. Bagaimana ini kita nih? Maka kita ikut ruku, ikut sujud. Imam habis salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita sujud sahwi. Ntar bacaan cara-caranya di depan. Sujud sahwinya. Yang penting tahu peraturan ninggalin sunnah dulu. Begitu. Tuh begitu tuh aturannya. Begitu. Diinget-inget. Sujud sahwi.
Bagaimana kalau pengen nggak sujud sahwi tapi sholatnya sempurna? Pertemuan sebelum-sebelumnya diterangin pakai kunut pendek. Pakai kunut Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita keburu enggak perlu sujud sahwi karena kita sempurna. Kayak di Mekah. Di Mekah mau kunut yang kita subuh aja keburu, panjang dia. Yang tidalnya kalau di Mekah tuh panjang, kita keburu kunut. Begitu. Mekah kayak Madinah kayak enggak pernah kita ninggalin kunut, ikut aja. Begitu kunut aja subuh. Imam sih enggak kunut. Gitu. Imam. Enggak apa-apa. Jadi Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah sujud. Enggak usah ngangkat tangan. Langsung baca aja. Anggap aja dikatain tidak lama orang. Tapi sholat kita sempurna. Begitu tuh. Jadi kalau kita ninggalin tasahud awal udah diri, kagak boleh balik lagi. Kalau balik lagi batal sholatnya. Jadi kita kudu gimana? Terus saja sebelum salam. Tapi kalau kita baru mau diri, enggak perlu sujud, balik lagi tasahud karena belum kayak mau kunut subuh lupa. Begitu. Sami'allahu hamidah Allah, baru Allah belum turun. Subuh ya, balik aja lagi diri. Kunut enggak perlu sujud. Kenapa? Belum sujud, belum masuk rukun. Gitu. Iya. Pokoknya diingat-ingat patokannya tuh. Begitu, ingat-ingat. Jadi catatan ibu tuh ganjaran gede buat anak-anaknya nanti. Begitu, anak cucunya nanti kan meninggal, udah cucu ke-7. Begitu. Ya turunan ke-7. Dibaca, oh buyut gue ngaji. Ini ada catatannya, cuman tulisannya kayak dokter. Oh mungkin dokter kali neneknya. Mungkin saya kurang tahu itu. Enyak enggak cerita dokter apa kagak. Enggak kebaca. Ya enggak apa-apa. Oke. Lah kan kita bakalan kayak kitab ini kan begitu. Yang kita baca ini kan kiainya udah mati kapan tahun itu. Bener enggak? Kita beda nih kan dibaca. Satu, kalau kita ninggalin sunnah abad. Bagaimana kalau di sini dijelasin tuh. Begitu. Bagaimana kalau kita ninggalin sunnah hayat? Nomor 2, sunnah hayat. Kemarin udah dibedah tuh. Dari ngangkat tangan, sedekap, doa iftitah, a'udzu, amin, baca surat, baca tasbih, sami Allah, baca tasbih sujud, rabbighfirli, duduk kata sujud, tasbih sujud, gitu. Doa Allahumma inni a'udzubika bil qabri. Itu namanya sunnah hayat. Bagaimana orang sujud enggak baca tasbih sujudnya atau sholatnya enggak baca iftitah? Kata dia, lah sholat sunnah ini qobliyah langsung bismillah aja. Begitu. Allahu Akbar, bismillah, enggak ada iftitah dulu. Gitu. Taraweh, Allahu Akbar, bismillah, bismillah, enggak ada iftitah. Ini gimana nih? Diingat-ingat. Ini doa iftitah nih namanya sunnah. Siapa orang bila kita ninggalin sunnah hayat, maka kita tidak boleh balik lagi.
untuk ngerjain lagi. Dan kagak boleh juga sujud sahwi. Kalau ninggalin sunnah hayat, seperti nggak baca deftitah. Kita udah bismillah nih sholat. Allahu Akbar, bismillah. Waduh, saya belum deftitah, belum a'udzu. Ini gimana? Balik lagi nggak boleh, nanti nggak perlu diganti sujud. Udah aja liau aja sholatnya. Berarti dia meleng sholatnya. Kurang aja ganjarannya. Tapi tidak perlu diulang, tidak perlu sujud. Bagaimana kalau dia maksa-maksa sujud sahwi? Batal. Contoh lagi nih yang sering besok mau lebaran. Yang namanya Idul Adha itu takbirnya salat itu yang pertama 7, yang kedua 5. Lupa imamnya. Mana ngomongnya kenceng lagi ama dia jamaahnya. Kata si imam, ibu-ibu, lu pada tahu ya karena sholat id nih setahun 2 kali, lu kudu inget-inget nih. Kata dia, kudu inget-inget takbirnya yang pertama 7, diselingi sama tasbih ya, begitu kata dia. Yang kedua 5, awas nih, gue ingetin. Karena ini sholat jarang-jarang, tahun 2 kali doang nih. Kata dia, pakai ngomongnya kayak begitu. Marah-marah, sok tahu. Begitu, dikata yang sholat nih belum ngaji gitu. Dia yang jarang ngaji dia gitu, ngumumin doang begitu umpamanya. Akhirnya pas dia ngimamin yang rakaat pertama sih ingat Allahu Akbar, rakaat kedua nih habis sujud begitu Allahu Akbar, pas Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, lupa dia, lupa. Itu makmumnya pada tasbih Subhanallah, begitu Subhanallah, begitu dia yang ngumumin, dia yang lupa, begitu. Padahal nggak perlu diumumin, nggak perlu. Lu imam, lu kerjain aja, ntar juga makmum ngikut, bener nggak? Ngapain begitu? Nah, dia lupa, makmumnya mana ada yang baca tasbih lagi. Subhanallah. Kata makmum, dia udah baca Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim udah. Subhanallah. Dia balik lagi. Allahu Akbar. Batal nggak? Nih bener nih. Batal nggak tuh? Kenapa? Udah masuk? Ini sunnah apa dulu ini? Itu dulu. Itu yang harus tahu. Sunnah apa? Itu kitabnya dibaca tuh. Begitu. Sunnah hayat mah kagak perlu balik. Kagak perlu. Balik lagi. Begitu. Kagak perlu. Dia kagak balik lagi, kagak. Udah lupa kata dia. Mana gue yang ngumumin, gue lupa lagi. Lagi sholat nih. Akhirnya sebelum salam sujud sahwi. Bagaimana kira-kira? Batal nggak? Kenapa? Iya, sunnah hayat mah kagak perlu sahwi. Begitu. Batal. Begitu. Tuh kayak begitu. Tuh diingetin tuh. Begitu. Mana makmumnya kagak ngaji lagi. Nih makmumnya nih, imamnya udah ngaji. Dia lupa rakaat kedua tuh takbir yang 5 lupa. Kata makmumnya Subhanallah. Kata imam kan udah ngaji. Gue udah ngaji, kata imamnya. Gue kagak ikut. Terus saja. Kagak sujud sahwi juga. Imamnya salah.
Tuh makmum tuh ngomel-ngomel jalan. Gue nyesel banget sholat id ini. Kurang 5 takbirnya. Kurang 5. Nyesel banget. Kalau nonton film nih mendingan gua pulang kalau begini nih. Ini sholat id masalah. Ini makmum yang kayak begini kagak ngaji. Justru imam itu kalau ninggalin sunnah hayat, kagak balik lagi dan kagak ingetin tuh. Begitu. Tuh mau imamnya sujud sahwi. Ini besok nih mau sholat id. Begitu. Jangan sampai salah tuh. Begitu. Mana pakai marah-marah nih sholat nih. Tahun 2 kali. Takut lu pada lupa nih. Gue ingetin. Begitu kata dia yang lupa. Begitu. Kan bisa jadi begitu. Bisa jadi. Ini diinget-inget kalau sunayat sujud nggak baca tasbih. Begitu. Nggak baca tasbih. Lupa. Enggak apa-apa udah. Begitu. Lupa. Begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Sholatnya sah karena sunnah hayat. 2 tuh sunnah hayat. Jadi sunnah ad kita udah tahu kalau ninggalin. Sunnah hayat udah paham belum tuh? Hah? Baik. Yang ketiga ninggalin rukun. Ninggalin rukun nih. Bila kita sholat kelupaan ninggalin rukun sholat, bila kita kelupaan ninggalin rukun sholat, maka peraturannya ada 2. Yang pertama, bila belum memasuki rukun yang sama dengan yang ditinggalkan, maka wajib balik lagi. Lalu lanjutkan. Dan sebelum salam sujud sahwi. Kalau ibu mau tulis contohnya contoh. Ibunya tulis contoh. Lagi sujud. Ingat. Belum ruku. Pas sujud tadi ruku apa kagak ya gue ya? Tadi ruku apa kagak? Lagi sujud. Ini nih lagi sujud pas ingat kita belum gitu tuh. Aturan agamanya balik lagi. Untuk diri dan ruku. Diri lagi. Langsung ruku. Habis ruku jangan. Lanjutkan tuh lanjutan yang tadi tuh. Jangan sampai salah kalimat lanjutinku habis itu loncat lagi. Bukan. Lanjutkan makanya bahasanya. Habis sami Allah.
habis ruku sami, lanjutkan tuh maksudnya kayak gitu tuh. Sami, habis sami Allah, ya sujud. Jangan balik lagi ke sujud, jangan. Jadi cuma ngambil ruku doang. Jadi nggak boleh. Kudu diri. Kemudian sami Allah, ruku dulu, lalu sami Allah, lalu sujud. Terus kayak begitu tuh. Sebelum salam, sujud sahwi. Aturannya begitu. Contoh banyak. Contoh Fatihah. Ibu lagi sujud. Gua tadi baca Fatihah apa kagak ya? Sholat nih, aduh. Baca Fatihah apa kagak ini? Kalau kayak begitu, kagak. Begitu. Ambil aja belum. Asalnya belum. Maka karena belum, ibu lagi sujud. Maka ibu kudu diri. Diri baca habis Fatihah surat. Jangan lanjutkan, balik lagi lalu lanjutkan. Lanjutkan tuh bukan sujud lagi, bukan. Habis Fatihah baca, habis surat ruku, habis ruku yang tidak, habis tidak sujud. Baru tuh terus sebelum salam selesai. Tuh begitu tuh aturannya tuh. Jangan ibu batalin, jangan. Gulang aja dari awal dah. Bukan aturan. Udah ikuti aturan. Gitu. Coba saya pengen dengar nomor satunya itu. Wajib balik lagi. Lalu lanjutkan tuh kayak tadi tuh ya. Bukan loncat. Lanjutkan. Baru sujud. Nah, dua nih. Bila sudah memasuki rukun yang sama, bila sudah memasuki rukun yang sama dengan yang ditinggalkan, maka terus saja sholatnya. Rakaat sebelumnya 0. Rakaat sebelumnya 0. Sebelum salam sujud sahwi. Contoh, ini yang nomor 2 nih. Contoh, ibu sholat asar. Sholat asar, ibu biasa dah. Ruku, sujud, segala macam. Di rakaat kedua nih, sholat asar. Lagi ruku, muncul di hati. Kayaknya rakaat 1 tuh belum ruku dah. Rakaat 1 belum ruku. Kitanya lagi ruku. Itu namanya rukun yang sama dengan yang ditinggal. Namanya rukun yang sama dengan yang ditinggal ruku. Pas kita ingatnya lagi ruku. Kayaknya rakaat 1 gua kagak ruku. Kitanya lagi ruku. Tuh. Di rakaat kedua. Tuh bagaimana? Aturannya yang ibu tulis barusan. Lanjutkan sholatnya yang tadi 0. Berarti ini baru 1. Jadi pas habis dari sujud, ibu diri. Jangan tasawuf awal. Wong tadi 0. Iya. Gitu. Maka terus saja sholatnya tuh. Kayak begitu. Sebelum salam, sujud sahwi. Begitu. Kalau udah ketemu rukun yang sama. Sama dengan Fatihah. Rakaat 2 Fatihah.
Kayaknya yang pertama tuh langsung surat gua, tandanya kulhu kayaknya. Yang pertama tuh, ini belum baca Fatihah itu. Nah, ini kita lagi baca Fatihah. Ini jadi pertama nih. Yang tadi nol. Fatihah, baca surat, nanti dia. Jadi kata yang ngelihat, lo 5 rakaat sholatnya. Jangan pikirin yang ngelihat. Pikirin aturan agama. Tuh, aturannya. Jadi kalau yang ditinggalin rukun, wajib balik lagi. Catatannya belum ketemu yang sama. Kalau udah ketemu yang sama, kagak boleh balik lagi. Lanjut aja. Cuman rakaatnya yang tadi kagak dihitung. Zong. Tadi kagak dihitung. Tuh aturannya tuh. Kenapa agama atur begini? Banyak yang diurusin. Orang kalau sholat ada aja yang diingat. Ada enggak? Iya. Apa? Iya. Tuh begitu tuh. Acak-acakan. Tapi agama mengatur. Aturan ini. Begitu, yang kayak begini. Nah, ini lagi cerita yang diurai ini. Cerita rukun nih. Kalau jadi imam atau sholat sendiri. Ini masalahnya jadi makmum. Kan begitu. Jadi, waktu sujud. Ini kita makmum nih. Waktu sujud. Gua tadi baca Fatihah apa kagak ya? Waktu membaca surat, baca Fatihah apa kagak ya? Begitu. Ini bagaimana nih? Balik lagi, kagak boleh wong dia makmum. Kudu ikut imam. Kalau dia jadi makmum, ragu kayak begitu tuh. Yang rukun yang ragu. Maka terus saja ikut imam. Nanti imam salam kita diri. Kurang atuh. Jangan ikut salam. Begitu. Karena kita berjamaah masalahnya. Kalau kita jadi imam, tadi aturannya. Imamnya lupa. Atau sholat sendiri lupa. Tadi tuh barusan. Kalau jadi makmum, kan bisa aja makmum bengong. Begitu. Saking merdunya suaranya imam. Imamnya sudes. Biasanya imamnya sadis. Ini sudes. Enak. Dia sujud. Pas sujud. Gua belum baca Fatihah tadi. Belum. Sama kayak taraweh tuh. Gue belum baca Fatihah tadi. Main sujud aja. Imam salam, diri. Kurang 1 rakaat. Salat kita. Ada rukun yang ditinggal. Jadi salat itu nggak gampang. Begitu. Kudu ngaji. Bukan nunggang-nungging doang. Ada aturannya. Begitu. Begitu. Diatur. Begitu. Kalau yang ditinggalinnya sunnah hayat, udah tahu. Kalau yang ditinggalinnya sunnah ab'ad, udah tahu. Yang ditinggalin rukun, udah tahu. Ada 2 tuh. Udah sama belum sama yang ditinggalin? Lagi sujud. Yang kita ragu ruku. Oh belum sama. Masyarakat 1 juga. Balik. Begitu. Oh udah sama. Terus. Rakaat kurang. Gitu. Ini paham nggak nih? Baik. Karena kalau belum paham saya ulang lagi. Begitu. Sebab sayang ibu jauh-jauh datang kemari. Gerimis-gerimis kalau kagak ngerti saya. Begitu. Jangan sampai pulang sama temennya kalau garuk. Gua ngaji kagak ngerti tadi puyeng. Begitu. Gitu. Saya kagak mau. Saya mendingan ngaji sebaris tapi ngerti. Begitu. Jadi ngaji nggak mau banyak-banyak tapi paham begitu. Karena ini aturan kita beribadah. Manusia itu lupa tuh wajar. Bukan mau siapa orang Nabi aja lupa. Nabi lupa. Sholat 2 rakaat salam. Dohor. Begitu. Baru 2 rakaat Nabi. Baru 2 langsung aja Nabi diri. Entar tuh bahasan di depan. Manusiawi. Orang lupa tuh, hal biasa. Lupa.
Iya, tetap sujud sahwi. Gitu. Iya, kenapa? Iya, baik. Karena kita begitu meninggalkan rukun sholat yang diperintahkan. Apa? Iya kan minta maaf atas lupa sholat itu begitu. Maafin Tuhan, sholat aja sampai lupa saya. Itu sujud sahwi itu begitu. Iya nggak apa-apa Bunda, cakep. Artinya boleh. Pokoknya jangan sungkan sama kami bertanya. Memang kadang nih mohon maaf, kenapa gitu kami tuh kurang mau ditanya di tengah jalan. Kadang yang mau diurai ini kadang mau disampaikan, kaminya sendiri lupa. Yang mau disampaikan tuh. Pengen nyampein tuh yang tadi tuh dicari-cari nggak ketemu filenya. Keburu kepotong, kadang tuh begitu gitu. Jadi kalau kami tuh pengennya tertib mengurai, kadang begitu. Bukan kami nggak mau ditanya di tengah jalan gitu, kurang lebih begitu. Supaya atur, kadang masalahnya orang itu tuh lupa. Jadi bagaimana cara menerangkan kepada orang tuh supaya gampang begitu, gitu. Intinya saya berupaya itu menyederhanakan bahasa gitu, karena kitab itu kan bahasanya bahasa hukum. Hukum tuh di mana-mana enjelimet hukum. Barang siapa kan puyeng. Barang siapa begitu. Kan begitu. Maksudnya bila kita begitu tuh. Bila kita gitu maksudnya. Gitu, langsung contohnya hadir gitu. Berikutnya bagaimana kalau ragu rokaat nih yang sering. Bener nggak? Sholat 3 apa 4? 3 apa 4? 3 apa 4? Nih sering nih yang kayak begini. Pernah ngalamin nggak? Mana sering lagi. Begitu jawabnya. Nah, kata kitab kita, siapa saja bila kita ragu dalam sholat tentang rokaat sholat kita, ragu bagaimana, maka ambil yang yakin, ambil yang pasti. Yang pasti itu yang terkecil, yang terkecil. Ragu 3 apa 4? 3 apa 4 sholat asar nih? Ragu kita. Bila ragu, ambil yang terkecil. Berapa? Bangun diri. Diri lagi. Sebelum salam, sujud sahwi. Begitu. Tuh begitu. Sebelum salam, sujud sahwi. Oh, ragu tuh. 3 apa 4? 3 apa 4? Ambil yang terkecil. Ambil yang terkecil. Sebelum salam, sujud sahwi. Untuk apa nih sujud sahwi? Kayak bunda kita tadi itu. Untuk apa ini sujud sahwi ini? Maka bila ternyata di mata Allah yang benar 4, artinya baru 3 memang. Begitu baru 3, maka sujud sahwi ini adalah untuk menghinakan setan yang bisikin sholat kita, ngeganggu. Bila ternyata ini udah 4, karena aturannya 3, maka sujud sahwi ini karena ada kesalahan dalam sholat kita yang mestinya 4 jadi 5. Begitu. Sujud sahwi ini penting. Sujud sahwi ini. Begitu. Bila ragu rokaat 3 apa 4, 3 apa 4, ambil yang terkecil, yaitu 3. 1 2 1 2, ambil 1. Sebelum salam, sujud sahwi. Begitu. Begitu. Mana lagi nih uraiannya? Bila kita sholat membaca rukun kauli
rukun yang diucapin biar gampang, Fatihah atau tasyahud akhir di luar tempatnya sujud sahwi. Sujud sahwi juga. Itu sujud sahwi tuh. Contoh-contoh. Dia lagi sujud. Dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Namanya orang lagi kalut pikirannya. Sujud aja baca Fatihah. Ini sholatnya kagak betul. Kadang lagi tasawuf, orang mau tasawuf tangan mau begini nih, mulutnya baca alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bisa saja terjadi. Bisa saja namanya dia ngelamun. Gitu, arrahmanirrahim malik. Loh, ngapa gua baca Fatihah? Kan ini tasahud. Tuh namanya membaca rukun kauli bukan tempatnya. Fatihah tuh tempatnya diri, tasahud tempatnya lah ini Fatihah bukan tempatnya dia baca Fatihah. Ini nanti sebelum salam sujud. Tuh begitu. Atau lagi diri. Ada ya. Lagi diri. Saya ada yang nanya. Dan kita memang udah ditulis dari dulu. Saya pas diri at-tahiyatul mubarakat. Mana dia jadi makmum lagi. Bengong. Ya orang bisa aja kejadian. Yang kayak begini nih. Padahal at-tahiyatul tempatnya duduk bukan diri. Namanya bukan tempatnya. Ini nih sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi. Namanya memindahkan rukun qauli di bukan tempatnya selain salam. Tuh begitu. Lalu sujud sahwi ini bagaimana sujud sahwi? Sujud sahwi itu 2 kali sujud. 2 kali sujud. 2 kali. Biasa. Bacaannya apa? Bacaannya subhanaman la yanamu wa la yashu. 3 kali. Subhanaman la yanamu wala yashu. Udah sujud, duduk. Pas duduk biasa, Rabbighfirli warhamni wajburni sampai wa'fu ani. Sujud lagi, subhanaman la yanamu wala yashu 3 kali, duduk lagi, langsung duduk tawarruk salam. Tuh sujud sahwi. Jadi kalau kita mau sujud sahwi, walaupun tasahud akhir, duduknya jangan tawarruk. Duduknya iftiras. Karena mau sujud. Contoh kita lupa kunut. Lupa apa? Lupa kunut. Lupa kunut. Tadi kita sholat. Jadi sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, gitu. Waduh, belum pun. Ya udah terusin aja wong kunut sunah abad. Udah 2 kali sujud begitu, umpamanya 2 kali nih. Kakinya duduknya iftiras saja, biasa kayak tasawuf awal. Lalu at-tahiyatul sampai innaka hamidum majid. Baru habis majid jangan salam, sujud. Allahu Akbar. Subhanallah sudah 3 kali. Allahu Akbar. Rabbighfirli sampai waqfu. Ani sujud lagi subhanallah 3 kali. Baru duduk tasahud akhir. Baru assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu namanya sujud sahwi. Apa pakai? Kadang-kadang saya suka lupa. Sujud sahwi tahiyat lagi itu gimana? Apa? Iya, lupa. Tahiyat lagi. Ya, sujud sahwi lagi. Iya. Ini masalahnya bagaimana kalau kita lupa. Begitu kata kita lupa doa kunut. Udah sujud. Udah sujud. Pas sujud, waduh, gua lupa kunut nih. Begitu udah sujud, berarti kudu sujud sahwi. Lupa lagi sujud sahwinya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, belum sujud sahwi.
lupa lagi. 2 kali lupa. Ini bagaimana ini? Maka kalau belum lama sujud sahwi. Sujud sahwi, sebelum masuk, duduk lagi, Rabbik fili sampai afwani, sujud lagi, duduk lagi, salam lagi. Kalau udah lama, nggak usah. Kalau udah lama, dari masjid tuh nyampe rumah, ya udah dah. Begitu. Bagaimana kalau sholatnya udah kelar, ada muncul ragu, nggak apa-apa. Sholatnya udah kelar, ibu udah buka mukna, udah wiridan. Tadi 3 rakaat apa 4 ya? Jangan dengerin. Yang kayak itu setan tuh udah. Nggak mungkin kita ampe salam kalau sholatnya kagak udah gitu. Kalau diulang kagak kelar-kelar nih sholat nih. Begitu. Kalau udah rapi dan udah lama jaraknya. Kecuali yang ragu niat, ini bermasalah. Jadi udah buka mukna, tadi gua sholat niatnya dohor apa asar ya? Ini ulang. Ulang. Kayaknya dohor dah kayaknya. Enggak ada kayaknya. Ulang udah. Kalau udah niat parah, niat aja dia lupa. Parah. Ini ulang. Tuh ngaji kita segitu. Silakan kalau ibu mau tanya, saya kasih waktu sebebas-bebasnya. Baik. Tar dulu bunda tuh. Habis diri ruku, ngerjain yang tadi ditinggal tuh. Habis ruku sami Allah, baru sujud lagi. Maksudnya lanjutkan tuh begitu. Artinya lanjutkan tuh jangan loncat. Jadi jangan habis ruku langsung duduk antara 2 sujud, jangan. Namanya nggak tertib, artinya wajib tertib. Kenapa kudu mengulang begitu? Atau saya balik di Fatihah yang enak. Kan saya kasih contoh 2. Kita lupa Fatihah, lagi sujud. Maka kita diri Fatihah. Terus surat, terus ruku, terus yang tidal, terus sujud. Kenapa begitu? Pada waktu kita ngaji rukun sholat wajib tertib. Apa tertib? Kudu mengerjakan rukun berikutnya sesudah rapi yang pertama. Masalahnya Fatihahnya belum rapi. Maka surat enggak dihitung, ruku kita enggak dihitung, yang tidal kita enggak dihitung, apalagi sujud yang tadi itu enggak dihitung. Maka karena itu ulang lagi. Biar tertib. Begitu maksudnya. Enggak betul. Cuman kan kita enggak bisa langsung posisi ruku gitu maksudnya. Kenapa saya harus diri? Diri ini karena persiapan mau ruku. Enggak boleh dari sujud tuh langsung dirinya posisi di ruku. Tegak dulu. Gitu. Baru ruku. Iya, tegak dulu. Diri itu tadi tuh gitu, tegak dulu. Gitu. Iya, diri lagi. Habis diri ini langsung ruku karena yang ditinggalin ruku. Begitu, yang ditinggal ruku. Apa enggak? Karena persiapan mau ruku aja. Iya, persiapan mau ruku aja. Iya. Gitu. Persiapan mau ruku. Iya, sebentar Bunda. Gitu. Iya. Sudah? Sudah baik. Ini ibu ini nih. Iya. Pak Kiai, kan tadi udah sujud sahwi. Karena saya terlupa lagi, saya baca at-tahiyat lagi. Itu gimana? Sujud sahwi lagi? Iya, namanya menempatkan sesuatu di luar tempatnya. Begitu. Kalau cuma baru at-tahiyatul doang baru, dah gitu, salam aja. Iya begitu. Iya, namanya manusia. Baik, entar ibu ini nih. Nah, kalau 2 rakaat salam, maka kita kalau masanya belum lama, maka kita langsung diri aja. Diri, terusin sholatnya. Iya, ditambah rakaatnya. Terusin aja gitu. Nanti sujud sahwi. Tapi kalau udah lama, ibunya udah buka mukna segala macam, ulang dari awal. Yakin dengan sodohornya baru 2 rakaat. Begitu. Iya. Nabi begitu. Gitu dalam Bukharinya itu.
Begitu, wallah alam. Baik. Iya. Apanya tuh? Oh iya, jadi kalau waktu kita kajian di awal-awal bab sholat, Nabi Adam sholatnya subuh doang. Sholatnya subuh doang. Jadi yang ibu tanya yang mananya nih maksudnya? Artinya cerita Nabi Adam tuh bagaimana maksudnya? Oh iya, oh iya. Kalau Nabi Adam Allah wajibkan sholat subuh saja. Subuh doang. Subuh itu punya Nabi Adam. Subuh itu punya. Iya, Nabi Adam tuh seumur-umur sholat yang diwajibkan subuh doang. Subuh doang. Asar. Asar. Artinya dia asar doang. Begitu. Iya, iya. Jadi 5 waktu ini kumpul hanya pada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Agar supaya masuk surganya duluan. Begitu. Umurnya pendek. Coba aja ibu pikirin. Nabi Adam umurnya hampir 12 tahun. Artinya berapa? 12.000 tahun. Nabi Adam. Nabi Nuh 1.000 tahun umurnya. Nabi Adam sholatnya subuh doang. Ini subuh doang. Nih umat Nabi Adam. Umurnya kan hampir 5.000 umurnya. Nah ibu umurnya 60. Gitu. Ini lagi rajin sholat aja banyakan dia. Apanya? Apanya toh? Satu waktu. Oh, jadi ya yang namanya Allah itu terserah dia di dalam mewajibkan kepada umat. Jadi yang ibu, kenapa ibu nggak pengen kayak Nabi Adam begitu maksud saya kan? Bukan, bukan. Artinya dari pertanyaan yang ibu bertanya ini, maksud saya, apakah kita ini pengenkah ibu dibalikin kayak Nabi Adam subuh doang umpamanya gitu? Maksud saya. Iya. Enggak, ya artinya intinya kewajiban Allah tuh aman Nabi Adam seperti itu. Seperti Allah wajibin nama ibu 5 waktu. Ibu mestinya ibu nanya, ya lanjutannya kenapa 5 waktu enggak 10? Kan kenapa ibu? Kan bisa ibu bertanya begitu juga. Kenapa 5 waktu ini sholat? Mendingan 10 aja. Begitu. Enggak, betul. Artinya nanyanya ke ibu itu, kan deket. Jangan pakai mungkin. Kan saya melanjutkan pertanyaan. Gimana maksudnya? Iya, artinya yang lain yang tidak nanya, jangan mengomentari. Jadi paham. Gitu. Iya. Apanya? Iya, jadi artinya pertanyaan ini namanya pertanyaan yang tidak tepat. Jawaban yang tepatnya tidak ada lagi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jawabannya Allah tuh enggak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Justru kita yang bakal ditanya. Begitu. Artinya jangan ditanya kenapa subuh doang. Ya terserah Allah. Karena Allah berhak mengatur apa saja. Begitu. Karena Allahnya wajibin aman Nabi Adam subuh doang. Justru kita harus bersyukur. Begitu. Pikiran ini yang harus didandani. Begitu. Begitu. Kenapa nih? Artinya pertanyaan lanjutannya dari ngikutin pertanyaan itu, kenapa kita sholat 5 waktu doang? Yang cakep mah 30 waktu.
Kan lanjutannya bisa bertanya begitu kira-kira. Bisa nggak Bunda? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak lanjutannya? Kenapa? Soal kan sama nih kayak kita 5 waktu nih. Kenapa kita 5 waktu? Kan sama kayak tadi. Kenapa Adam sewaktu doang? Kan begitu. Ibu bisa lanjutkan pertanyaan itu. Kenapa 5 waktu? Tidak 10 waktu. Maka jawabannya sudah mentok yang ibu tanya. Perbuatan Allah. Maka karena perbuatan Allah, jawaban terakhirnya terserah Allah mewajibkan kepada hambanya berapa dia, tapi tentu ada hikmahnya. Nah, kalau ibu nanya hikmah, bukan nanya alasan, kami bahkan jawab. Kenapa hikmahnya Nabi Adam satu waktu? Zaman Nabi Adam, zaman masih susah. Mau makan aja kudu nyari cangkul belum ada, ini belum ada. Kehidupan yang serba kayak begitu. Maka untuk mencari makan aja ribetnya setengah mati. Maka Allah berikan keringanan kayak begitu. Ini namanya yang ditanya kalau hikmah, itu namanya filsafat. Tapi alasan Allah, kenapa Allah nyiptain setan? Ya terserah Allah. Gitu. Karena yang ditanya ini kenapa Allah perintahkan satu? Jawaban Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin ditanya percis kayak begini. Ini nggak ada jawaban lagi kecuali inilah rahasia Allah. Allah enggak ditanya apa yang dia perbuat, justru kita bakal ditanya tentang apa yang kita perbuat. Gitu. Jadi jangan nanya kenapa Allah wajibin satu, maka yang bisa jawab Allah doang, bukan kita. Kurang lebih demikian. Allah. Baik Bunda. Iya baik. Iya baik. Sebetulnya tadi udah saya dongengin di Mekah kan kayak begitu. Kalau Bunda ingat haji ingat umroh kan lama. Tapi nggak kayak dia juga, salah dia. Dia baca doa intidal aja, nggak perlu ngomong begitu, nggak perlu begitu. Di Mekah juga nggak ngomong gitu-gitu. Kita mau kunut silahkan, nggak kunut silahkan. Jadi dia nungguin ini berapa menit begitu. Iya, kalau kepanjangan rukun pendek ini yang tidak lebih panjang nungguinnya bakal bermasalah dia. Kalau dia tidak ngapa-ngapa berarti dia kagak sholat lagi nungguin dia. Dia sih nggak usah begitu, yang tidalnya aja yang lama tanpa perlu ngomong kayak begitu, nggak perlu begitu. Itu kayak begitu. Wallah alam. Sudah? Baik, kalau sudah, saya mau bertanya, Kamis depan apa ngaji apa libur? Iya, gitu maksud kami. Kenapa kami tanya? Karena kan ada yang jauh nih rumahnya. Sebetulnya bukan tugas kami, tugas pengurus. Tapi kami bantu pengurus. Ini hari tasyrik. Iya, begitu. Kan lebaran hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari tasyrik. Artinya libur aja. Baik. Jadi ngaji Kamis depan kita libur. Begitu. Sebagai hari tasyrik. Baik. Kita tutup baca Fatihah, duduk di majelis ilmu. Moga Allah beri kita ilmu manfaat, Allah beri kita barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.